Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba belajar tentang apa itu simple present tense. Tense sendiri merupakan sebuah bentuk form kata kerja yang menunjukkan tentang waktu atau saat di mana sebuah kejadian berlangsung. Jadi, dengan kata lain, tenses menunjukkan kapan waktunya sebuah kejadian berlangsung. Dalam hal ini, simple present tense adalah tenses pertama yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari tenses yang lainnya. Simple present tense sendiri digunakan untuk menyatakan kejadian atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang, atau pekerjaan yang merupakan kebiasaan atau habit. Misalnya, saya selalu bermain sepak bola setiap hari. Atau misalnya, saya selalu makan nasi goreng di tempat itu. Itu contoh dari habit. Lalu yang berikutnya, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan general truth, atau dengan kata lain, fakta yang umum terjadi. Contohnya, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau misalnya, bumi mengitari matahari. Itu adalah contoh dari general truth atau kebenaran yang umum. Struktur simple present tense sendiri adalah seperti berikut. Di dalam kalimat terdapat subjek, lalu ditambahkan dengan verb atau kata kerja. Kata kerja bentuk pertama. Jadi kita tulis saja verb 1. Lalu ditambah dengan objek. Objek atau keterangan. Description misalnya. Jadi rumus simple present tense adalah subjek plus verb 1 plus objek atau description, bisa juga adjektif atau adverb. Kurang lebih seperti itu. Untuk subjek sendiri, untuk subjek sendiri, bisa berupa orang atau person, atau thing atau benda, atau hewan misalnya. Contoh subjek yang berupa person misalnya he, she, lalu ada I, you, we, they. Ini adalah contoh subjek yang berupa person atau orang. Atau bisa kita ganti dengan nama. Misalnya Edward.
atau Jane misalnya. Ini kita bisa ganti dengan nama untuk subjeknya. Lalu yang berikutnya, subjek berupa benda atau hewan misalnya, dapat kita wakili dengan kata it. Misalnya, my cat, the table. Contohnya seperti itu. Itu adalah subjek yang berupa hewan atau benda. Lalu bagaimana dengan penggunaannya? Berikut saya akan coba lampirkan contohnya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, struktur kalimat simple present tense adalah subjek plus verb 1 plus objek. Objek di sini bisa keterangan atau adjektif atau adverb. Namun di sini mohon dicatat untuk subjek tertentu, misalnya he, she, atau it, itu selalu ditambahkan dengan verb 1 plus s. Contoh, he eats the food misalnya. Atau dengan kata lain, dia memakan makanan itu. Pada verb 1 ditambahkan akhiran s. Contoh lain, she likes you, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah subjek, ini adalah verb, ini adalah objeknya. Jadi bisa kita lihat verb 1 plus s di sini. Lalu untuk yang it misalnya, it itu mewakili hewan misalnya, atau benda. It ini bisa diganti dengan nama. Misalnya my cat. My cat. Seperti itu. Atau my laptop. Itu bisa juga menggantikan it. Jadi baik hewan atau benda itu diwakili oleh it, namun apabila kita hendak menuliskannya secara lengkap, kita bisa langsung menuliskan namanya seperti itu. Misalnya contoh penggunaannya dalam kalimat, my cat likes fish. Jadi kucing saya menyukai ikan. Ini adalah subjek, ini adalah verb 1, ini adalah objek. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, tadi kita membahas bahwa selain he, she, it yang diakhiri oleh s atau es di belakang kata kerjanya, kita juga mengenal I, you, we, they. Untuk penggunaan subjek yang seperti ini, kita hanya perlu menambahkan verb 1 di situ, tanpa perlu menambahkan s atau es di belakangnya. Contoh, I love swimming misalnya. Atau saya suka berenang. Ini adalah verb 1.
Atau misalnya yang lain, penggunaan yang lain misalnya. We do together. We adalah subjek, do adalah verb 1 atau verb 1, together adalah objeknya. Lalu misalnya you buy clothes misalnya. Atau kamu membeli pakaian. Ini adalah subjek, ini adalah verb 1, lalu ini adalah objeknya. Seperti itu pemakaian atau struktur kalimat simple past tense. Jadi subjek ditambah verb 1 ditambah s atau es tambah objek. Untuk S, apabila verbnya ditambah S, maka subjeknya harus he atau she atau it. Atau nama orang, atau nama benda, atau nama hewan. Itu ditambahkan S atau ES. Ini cukup penting untuk diingat. Sisanya tidak perlu. Lalu yang berikutnya, untuk struktur kalimat yang tadi itu digunakan dalam kalimat positif. Lalu yang berikutnya kita masuk ke struktur kalimat yang negatif dalam simple present tense. Dalam simple present tense, strukturnya adalah subjek plus do atau does plus not. Plus not di sini plus verb 1 plus objek. Contoh, I do not visit you. Misalnya seperti itu. I do not visit you. Atau misalnya he does not play football misalnya. Misalnya seperti itu. Apabila Anda perhatikan, dalam struktur kalimat negatif simple present tense itu mengandung do not dan does not. Untuk do not, kita bisa singkat menjadi don't. Lalu untuk does not, kita bisa singkat menjadi doesn't. Seperti ini. Lalu kapan kita menggunakan do not atau does not? Itu juga tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya berupa he, she, atau it, maka
Ini menggunakan does not. Seperti itu. It di sini bisa berupa nama hewan, nama benda, atau objek, atau hal-hal yang lainnya di luar person atau di luar orang. Lalu untuk subjek seperti I, you, we, they, itu ditambahkan do not atau don't. Seperti itu. Misalnya, I do not teach. Misalnya seperti itu. Atau my cat doesn't sleep. Seperti itu. Jadi cukup simpel ya penggunaannya ya. Cukup simpel. Lalu yang berikutnya, untuk penggunaan kalimat negatifnya dalam simple present tense, strukturnya kurang lebih seperti ini. Do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya. Seperti itu. Nah, patut diingat dalam bentuk negatif atau dalam bentuk interrogatif, verbnya selalu berbentuk verb 1. Tidak perlu ditambahkan s atau es di belakang verbnya. Seperti itu. Contoh struktur kalimat interrogatif dalam simple present tense, misalnya do you like me? Misalnya seperti itu. Do you like me? Atau does Willie eat? Misalnya seperti itu. Sama seperti bentuk negatif, subjek yang berupa he, she, it itu selalu diawali dengan kata does. Lalu subjek seperti I, you, we, they itu selalu diawali dengan do. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Jadi cukup mudah penggunaannya dan cukup simple. Dan kalau kita rangkum, jadi untuk bentuk positif di dalam simple present tense itu bentuknya subject plus verb 1 plus s atau s, misalnya s atau es, terus plus object. Lalu untuk kalimat negatifnya subject ditambah do atau does tambah not plus object. Lalu untuk kalimat interrogatif di depannya kita tambahkan dulu do atau does plus subject plus object plus tanda tanya. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaannya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini.
Thank you. Apabila Anda menyukai channel ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.